السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله: وأخرج عن عروة أو عن عروة قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه. Masih kita pada kisah infad Jaish Usama, pemberangkatan tentara Usama. Dikeluarkan oleh atau diriwayatkan dengan sanadnya sampai pada Urwah bahwa Rasulullah SAW berkata ketika sakitnya, unfudu Jaish Usama, berangkatlah tentara Usama. Demikian diriwayatkan dalam Tarikh Dimashq oleh Ibnu Asakir dan Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Jaish Usama adalah pasukan tentara yang sudah ditentukan pemimpinnya adalah Usamah ibn Zaid, hibbu Rasulullah ibni hibbi Rasulullah, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah SAW, yang baru berumur 17 tahun, seumur-umur kalian. Fasara hatta balagha al-Juraf, maka berangkatlah pasukan tersebut sampai di daerah yang bernama Juraf, mawdi' ala bu'di 3 amyal min al-Madinah nahwa Syam. Juraf adalah sebuah daerah yang jaraknya 3 mil dari Madinah, baru 3 mil dari Madinah mengarah ke Syam. Fa'arsalat ilaihi imra'atuhu Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Maka diutuslah seseorang oleh istrinya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Taqulu, dia katakan, la ta'jal, jangan terburu-buru. Yani jangan berangkat dulu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thaqula. Karena Rasulullah SAW dalam keadaan berat. Yani sakitnya berat. Falam yabrah hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata tidak berapa lama Rasulullah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma qubida raja'a ila Abi Bakrin. Raja'u ila Abi Bakrin. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka mereka pun merujuk kepada Abu Bakar. Faqala, sambil berkata, inna Rasulullah SAW ba'athani wa ana ala ghairi halikum hadihi wa ana atakhawwaf an takfur al-Arab. Qala, dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW mengutus aku, sedangkan ana tidak seperti kalian. Ini tentunya jauh lebih muda, tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Wa ana atakhawwaf an takfurul Arab, aku khawatir orang-orang Arab, maksudnya Arab Badu, murtad kembali, kufur kembali. Wa in kafarat kanu awwala man yuqatal wa in lam takfur madaitu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kalau mereka ternyata murtad,
kami pertama memerangi mereka dulu, baru keluar ke Syam. Wa illam takfur, karena ternyata tidak murtad, tidak kufur, madaitu, aku akan berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Fa inna ma'i sarawatan nas wa khiyarihim wa khiyaruhum, karena bersama kami ada orang-orang pilihan, ada orang-orang hebat. Maksudnya tentara Usamah, di dalamnya ada sekian sahabat kibar. Ada sahabat-sahabat yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih dulu masuk Islam. Ada pula para pemimpin-pemimpin Quraisy, ada. Maka sebaiknya tunggu dulu, apakah mereka murtad atau tidak. Kalau mereka murtad, kita perangi mereka dulu. Kalau ternyata tidak murtad, kami akan berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Fa khataba Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, thumma qala, beliau berkhutbah di hadapan manusia, dan di antaranya beliau berkata, wallahi lan yakhtatafani at-tayr ahabba ilayya min an abda bi syai'in qabla amri Rasulullah sallallahu faba'athahu. Setelah beliau berdiri di mimbar berkhutbah, mengumumkan kepada manusia dengan muqaddimah memuji Allah dan menyanjungnya sampai amma ba'd, maka beliau berkata dengan kalimat ini, demi Allah, kalau aku disambar oleh burung lebih aku sukai daripada aku memulai sesuatu yang tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jaish Usamah sudah diperintah oleh Rasulullah SAW, sedangkan yang lain belum. Bagaimana mungkin aku akan mengalahkan perintah Rasul dengan ijtihad kita sendiri? Ini alasan Abu Bakar. Dalam riwayat Abu Bakar menyatakan, sungguh demi Allah, aku tidak akan meninggalkan perintah Rasulullah satu perintah pun, satu sunnah pun. Kalau aku menyelisihi satu sunnah, aku khawatir an azigha, aku khawatir aku akan tersesat. Demikian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ancaman bagi siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Apakah ayat wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk, atau ayat Allah Subhanahu wa taala falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang yang menyelisihi perintah beliau, yakni Rasulullah SAW, khawatir akan tertimpa fitnah, kesesatan, atau adab yang pedih. Sehingga Abu Bakar menyampaikan prinsipnya, aku tidak akan tinggalkan satu sunnah pun. Aku khawatir kalau aku tinggalkan satu sunnah, satu perintah dari Rasulullah SAW, aku akan tersesat. Sedangkan perintah Rasulullah SAW yang terakhir sebelum wafatnya adalah Jaish Usamah berangkat. Tentara Usamah berangkat. Maka Abu Bakar tidak berani melanggar perintah Rasulullah SAW yang terakhir ini. Jaish Usamah tetap diberangkatkan. Wa qala Ad-Dhahabi rahimahullah, lamma ishtaharat wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nawahi irtaddat tawaifu katsirah. Ketika sudah terkenal berita wafatnya Rasulullah SAW, sudah menyebar bin nawahi, di ujung-ujung negeri, irtaddat tawaifu katsirah, maka murtadlah beberapa taifah yang sangat banyak.
dari kalangan Arab, anil Islam, meninggalkan keislaman, wa mana'uz zakah, dan tidak mau membayar zakat. Fanahadha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu liqitalihim, maka bangkitlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memerangi mereka para murtaddin. Fa asyara alaihi Umar wa ghairuhu an yaftura an qitalihim, maka diisyaratkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dan juga lainnya selain Umar, mengisyaratkan untuk berhenti, jangan perangi mereka. Yaftur an qitalihim, untuk berhenti dari memerangi mereka, jangan perangi mereka. Mereka masih salat, mereka masih mengucapkan la ilaha illallah ila akhiril kalam. Maka Abu Bakar menjawab, wallahi law mana'uni 'iqalan aw 'inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Sungguh demi Allah, kalaupun mereka tidak memberikan seutas tali atau seekor anak unta yang biasa mereka berikan sebagai zakat di masa Rasulullah SAW, niscaya aku akan perangi mereka karenanya. Ikhwani fillah azakumullah. Abu Bakar bersikeras untuk memerangi para murtaddi. Faqala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu dengan kalimat wallahi ila akhirih, maka Umar berkata, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana kamu memerangi mereka manusia, padahal Nabi SAW sudah berkata, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Faman qalaha asam minni maluhu wa damuhu illa bihaqqiha. Akan terhalang dariku darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya, dan hisabnya di sisi Allah. Maksudnya dengan membawakan dalil ini, bukankah mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Bagaimana kita perangi? Padahal Nabi berkata, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka terlindung darahnya dan hartanya. Bagaimana diperangi? Padahal Nabi menyatakan asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar menjawab, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan salat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Sedangkan Nabi berkata dalam hadis tadi, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Bukankah ini haknya salat dan zakat? Qala Umar, maka Umar pun berkata radhiyallahu anhu, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah syaraha sadra Abi Bakr al-qital. Maka demi Allah, tidaklah itu kecuali bukti kalau aku lihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahu al-haq, maka aku tahu bahwa itu adalah kebenaran. Akhrajahu Syaikhan, dikeluarkan oleh dua syekh, Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Ini pun kisah apa yang dilakukan dari perkara penting di masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa an Urwah qala kharaja Abu Bakr radhiyallahu taala anhu fil muhajirin wal ansar. Telah keluar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di kalangan muhajirin dan ansar, atau di tengah-tengah muhajirin dan ansar.
hatta balagha naq'an wa ila dzurriyyah wan nisa, sampai menemui anak-anak dan para wanita. Wa amir rajulan alal jaish, dan menentukan seseorang menjadi amir, memimpin tentara. Walam yazalu bihi hatta raja', dan terus demikian sampai pulang. Wa amara Khalid ibn al-Walid, dan memerintahkan Khalid ibn al-Walid sebagai amir, sebagai pemimpin pasukan. Wa qala lahu, dan beliau berkata kepadanya, idza aslamu wa a'taw as-sadaqah faman syaa minkum an yarji' falyarji'. Kalau mereka sudah masuk Islam kembali dan sudah membayar sedekah, ini membayar zakat, maka silakan siapa di antara kalian mau kembali, silakan kembali. Wa raja Abu Bakrin ilal Madinah, kemudian Abu Bakar pun kembali ke Madinah. Artinya beliau menyuruh pasukannya untuk berangkat memerangi para murtadin yang tidak membayar zakat. Beliau sendiri mendatangi muhajirin, mendatangi ansar, sampai ke tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka. Kemudian dipimpin atau disuruh seseorang untuk memimpin, yaitu Khalid bin Walid. Misinya sampai mereka mau kembali masuk Islam dan kembali membayar zakat. Kalau sudah mereka kembali masuk Islam dan bayar zakat, silakan. Di antara kalian mau kembali, kembali. Siapa yang mau pulang, pulang kembali. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dikeluarkan pula oleh Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, lamma baraza Abu Bakr radhiyallahu taala anhu wastawa ala rahilatihi akhadha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu bizimamiha. Diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa ketika Abu Bakar keluar untuk memberi semangat kaum muslimin memerangi para murtadin, istawa ala rahilatih. Maknanya istawa ala rahilatih ay qad ala rahilatihi, sudah berada di atas kendaraannya. Naam, ala rahilatihi. Itu makna istawa. Ketika sudah siap di atas kendaraannya, Ali memegang tali kendalinya. Memegang tali kendali kendaraannya. Wa qala, sambil berkata, ila aina ya khalifata Rasulillah, mau kemana gerangan engkau wahai khalifah Rasulullah? Aqulu laka ma qala laka Rasulullah sallam yawma Uhud, shim sayfak wala tafja'ana binafsik warji' ila al-Madinah, fa wallahi la in faja'na bika la yakunu lil Islam min nizam abada. Kata Ali, aku katakan kepadamu wahai Abu Bakar seperti yang aku katakan pada Rasulullah SAW pada perang Uhud. Shim sayfak, masukkan pedangmu ke dalam sarungmu. Wala tafja'na binafsik, jangan engkau membuat khawatir kami dengan dirimu. Faja' artinya ketakutan, khawatiran. Warji' ilal Madinah, kembalilah ke Madinah. Fa wallahi la in faja'na bika la yakunu lil Islam nizamun abada. Sungguh kalau kami kehilangan kamu wahai khalifah, la yakunu lil Islam nizamun abada, aku khawatir tidak ada lagi keteraturan dalam Islam ini setelahmu. Ini akan terjadi kekacauan.
Ikhwani fillah azakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bukan pengecut, bukan penakut. Ketika berkata perangi mereka atau berkata kita akan perangi mereka, kami akan perangi mereka para murtadin, wallahi demi Allah, walaupun seutas tali atau anak unta yang biasa mereka berikan dulu di masa Rasulullah SAW, kemudian sekarang mereka tidak mau berikan, demi Allah aku akan perangi mereka. Benar-benar aku, bukan ayo berangkat kamu pasukan, bukan begitu. Dianya sendiri mau berangkat, tetapi dicegah oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali menyatakan kepadanya, aku mencegahmu sebagaimana aku dulu mencegah Rasulullah SAW pada perang Uhud. Ya Rasulullah, tetap di tempatmu. Ini engkau jangan ke depan. Aku khawatir engkau terbunuh. Ya Rasulullah. Rasulullah pemberani, Rasulullah bukan penakut. Tetapi para sahabat menghalangi, jangan. Engkau tetap di sini, engkau tetap di belakang, engkau tetap di tempat yang aman ila akhirih. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, Ali pun mengatakan kepada Abu Bakar seperti apa yang pernah dikatakan pada Rasulullah. Shim sayfak, tahan pedangmu, masukkan ke sarungmu, kembali ke Madinah, engkau jangan berangkat, biar kami yang berangkat. Maka ditentukanlah pemimpin untuk memimpin pasukan yang tadinya akan dipimpin sendiri oleh Abu Bakar, akhirnya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Wa an Hamdalah ibn Ali al-Laythi anna Abu Bakr ba'atha Khalidan. Diriwayatkan dari Hamdalah ibn Ali al-Laythi bahwa Abu Bakar akhirnya mengutus Khalid ibn Walid. Wa amarahu an yuqatilan nas ala khamsin, dan memerintahkan untuk menyuruh beliau untuk memerangi manusia atas 5 misi tentunya. Man taraka wahidatan minhunna qatilhu, siapa yang meninggalkan satu saja dari 5 perkara, perangi dia. Kama yuqatil man tarakal khamsa jami'an, sama diperanginya seperti yang meninggalkan kelima-limanya. Ala syahadati an la ilaha illallah, pertama untuk mempersaksikan la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, itu yang pertama. Bersaksi la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah, yang kedua menegakkan zakat, menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait. Wa sara Khalid wa man ma'ahu fi Jumadil akhirah, maka berangkatlah Khalid bin Walid bersama pasukannya pada bulan Jumadil akhirah atau Jumadil tsaniyah. Faqatala Bani Asad wa Qatafan, beliau dengan pasukannya memerangi suku Bani Asad dan Bani Qatafan. Wa qutila man qutil wa usira man usir, terbunuh siapa yang terbunuh, tertawan siapa yang tertawan. Wa Thabit ibni Aqram radhiyallahu ta'ala anhuma wa raja al-baquna ila al-Islam, sisanya kembali ke dalam Islam. Sebagian terbunuh, sebagian tertawan, sebagian kembali masuk Islam. Itu makna qutila man qutil wa usira man usir wa raja'a al-baqun. Terbunuh siapa yang terbunuh, tertawan siapa yang tertawan, dan sisanya masuk Islam kembali. Wastushhida bihadhihi al-waqi'ah min as-sahabah, dan terbunuh secara syahid beberapa sahabat, di antaranya Ukasyah ibni Mihsan wa Thabit ibni Aqram radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, berarti kita mendapatkan 2 kisah yang besar dari sejarah masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama infaz Jais Usama, yang kedua
memerangi para murtadin. Yang berikutnya adalah wafat Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu